Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan share cara membuat mini JWS ya, atau jam waktu sholat. Kenapa saya katakan mini di sini? Karena bentuknya kecil ya, jadi dia lebih cocok ditaruh di meja kantor atau meja belajar seperti itu ya, bukan di masjid mungkin ya. Kemudian ini sebenarnya proyek lama ya, karena kemarin kakak saya minta dibuatkan tutorial ya, jadi saya share sekalian di sini untuk videonya ya. Baik, mungkin langsung saja. Yang pertama, teman-teman silakan ke GitHub saya, nanti saya share untuk linknya ya. Kemudian teman-teman bisa download untuk repo saya. Silakan klik di kode, kemudian download zip seperti itu ya. Nah, kemudian kita bahas untuk jamnya ya. Jadi di sini seperti yang saya katakan tadi adalah mini JWS ya. Isinya adalah ED8266 dan Matic LED kecil ya, seperti itu ya. Kemudian untuk fiturnya, jam ini membutuhkan koneksi dengan WiFi ya. Jadi nanti setelah connect WiFi, dia akan meminta waktu ke NTP server. Nah, untuk defaultnya dia connect ke NTP server yang ada di internet, seperti itu. Namun jika teman-teman di jaringannya memiliki NTP server sendiri, jam ini bisa connect ke NTP server yang ada di jaringan teman-teman ya, seperti itu. Jadi tidak harus connect ke internet. Kemudian di dalamnya juga ada beberapa tema jam yang akan bergantian. Kemudian dia akan menampilkan waktu jam sholat, seperti itu. Nah, untuk jamnya sendiri dia menggunakan perhitungan ya. Jadi dia menggunakan perhitungan dari koordinat dan time zone. Kemudian untuk metodenya di sini saya set untuk metode kemenak ya. Jadi untuk subuhnya 20 derajat, kemudian asarnya dia menggunakan Syafi'i atau satu faktornya satu, kemudian untuk isaknya di 18 derajat seperti itu. Nah, kemudian yang perlu dibahas di sini mungkin adalah library-nya ya. Jadi library di sini yang saya gunakan adalah dari Arduino Player Time. Ini library-nya ya. Jadi di sini dikatakan bahwa dia adalah adaptasi dari PlayTime WRG seperti itu ya. Jadi ini PlayTime WRG ini adalah library yang sama dengan yang saya gunakan pada saat membuat display masjid di video saya sebelumnya ya. Ini sedikit tentang library ini ya. Jadi di PlayTime ini ada library untuk melakukan perhitungan waktu sholat berdasarkan koordinat dan time zone ya, seperti itu. Nah, untuk kodenya sendiri, dia mendukung beberapa bahasa ya. Ada Python, PHP, Java, C++, kemudian Object-C, kemudian C# ya. Dan aslinya dia menggunakan JavaScript seperti itu. Kemudian di library PyTime ini sebenarnya mendukung beberapa metode perhitungan waktu sholat ya. Cuma di sini saya hanya menggunakan metode kemenak ya. Jadi kalau teman-teman membutuhkan metode lain, teman-teman harus mengganti di kodenya. Mungkin akan saya tunjukkan langsung lokasi kodenya ya. Ini saya buka di VS Code ya. Teman-teman bisa masuk ke kode, kemudian masuk di run JWS yang ini ya. Nah, di baris 43 ini adalah untuk men-setting metodenya ya. Kalau teman-teman menggunakan metode lain, misalkan saya pengen tahu waktu sholat Mekah seperti itu ya, teman-teman tinggal ganti yang kalkulasi metode ini menjadi Mekah seperti ini. Kemudian yang ini tidak perlu digunakan atau teman-teman bisa komen seperti ini. Jadi ini akan mengkalkulasi sesuai dengan metode Mekah seperti itu. Oke ya, jadi tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian untuk demonya nanti saya masukkan di sini videonya. Ini sedang dibuat ya videonya ya. Kemudian untuk komponennya di sini menggunakan SP8266. Di sini saya menggunakan Wemos. Wemos itu bentuknya seperti ini ya. Ini harganya kalau di online shop sekitar 25 sampai 30 ribu. Kemudian yang kedua ini ada Matrix LED, ini Max 7219. Ini bentuknya seperti ini ya. Ini kalau di online shop harganya mungkin sekitar 50 ribuan ya. Kemudian yang dibutuhkan lagi adalah power supply. Mungkin teman-teman bisa menggunakan charger HP. Tapi untuk Wemos ini koneksinya menggunakan micro USB ya. Jadi teman-teman harus menggunakan charger HP yang ujungnya micro USB seperti itu. Kemudian ini wiringnya ya. Jadi di sini ada 5 kabel ya. Yang pertama untuk VCC di matric LED-nya ini menggunakan tegangan 5 volt. Jadi teman-teman koneksikan ke 5 volt. Kemudian ground-nya ke ground. Kemudian di sini ada data in atau D-in, ini connect ke D7. Kemudian di sini ada CLK atau clock, ini connect ke D5. Kemudian di sini ada CS atau chip select, ini connect ke D8.
Nah, ini contoh yang saya solder ya ke BMOS-nya seperti ini. Jadi kenapa saya gunakan BMOS karena dia kecil ya. Jadi kalau dipasang dia benar-benar pas di belakangnya modul matric LED-nya. Jadi kelihatan rapi seperti itu. Kemudian ini untuk suara dan drivernya. Jadi kalau teman-teman menggunakan WMOS, dia menggunakan chip CH340 untuk serial komunikasi ya. Kemudian teman-teman bisa download di sini untuk drivernya. Nah, teman-teman ikutin saja cara install yang ada di sini ya. Kemudian untuk upload ke WMOS-nya saya sediakan dua cara. Jadi kemarin pas di video saya yang membuat akuarium ya, ada beberapa yang gagal melakukan upload menggunakan Arduino IDE ya. Jadi ini saya sediakan dua cara. Mungkin cara cepatnya pakai ASP Tool, kemudian cara jika teman-teman pengen memodifikasi dulu bisa menggunakan Arduino IDE seperti itu ya. Teman-teman silakan masuk ke folder bin ya yang dari library yang sudah di-download. Di sini ada tiga file ya, ASP Tool, Upload, dan WMOS bin. Jadi file binary-nya adalah WMOS bin yang ini ya sebenarnya teman-teman. Yang pertama teman-teman silakan koneksikan WMOS-nya melalui USB ya. Dan pastikan sudah diinstal untuk driver CH340-nya tadi. Teman-teman bisa klik kanan di Start, kemudian klik di Device Manager seperti itu ya. Nah, di sini ada port ya. Nah, silakan cek di CH340. Jika ini belum muncul, berarti teman-teman belum install ya untuk drivernya. Kemudian, jika teman-teman menggunakan Windows 10 atau 11, itu biasanya otomatis terinstall dari Windows Update-nya ya. Cuma kadang itu gagal seperti itu ya. Kita demokan saja ya. Jadi ini saya demokan drivernya terinstall dari Windows Update seperti itu. Kita lihat di sini adalah COM11 ya. Jadi teman-teman silakan buka file path-nya ini, pencet Shift kemudian klik kanan, kemudian klik Edit di sini ya. Nah, ini kita ganti di COM11 seperti ini. Kemudian kita close, ini kita save. Setelah itu teman-teman double klik di upload path. Nah, ini errornya jika drivernya menggunakan driver dari Windows Update ya. Jadi driver terbaru itu tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman silakan download dari link yang saya sediakan ini ya. Untuk proses installnya saya lewatin ya. Jadi tinggal download kemudian next sampai finish itu aja sebenarnya. Kemudian setelah selesai install, teman-teman tinggal klik kanan di sini, kemudian update driver. Nah, di sini teman-teman klik di browse my computer for driver yang ini. Kemudian klik di let me pick up from a list of available driver yang ini ya. Nah, di sini teman-teman pastikan pilih yang versi 2014 yang ini ya. Jadi kalau tadi dapat dari Windows Update adalah versi terbaru di 2023, ini tidak bisa kita gunakan. Jadi kita install lagi yang versi 2014. Kemudian klik ke next. Oke, setelah selesai kita balik lagi ke SP Tool tadi. Ingin saya tampilkan ya untuk SP-nya. Jadi ini SP-nya setelah di solder dan kita colok ke USB, dia akan muncul blank merah seperti ini ya, dia nyala semuanya. Kemudian kita upload untuk sketnya. Double klik di upload path tadi. Oke ya, sudah bisa ya. Jadi sudah bisa upload untuk sketnya. Nah, ini udah masuk. Jadi nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke ya, jadi kita sudah berhasil untuk mengupload ke dalam WMOS-nya ya, seperti itu. Kemudian untuk setting-settingnya kita bahas di belakang ya, setelah selesai metode yang kedua ya. Baik, kita lanjutkan untuk metode yang kedua. Kita lanjutkan untuk dengan Arduino IDE. Jadi di sini kalau teman-teman membutuhkan untuk memodifikasi kodenya, teman-teman bisa menggunakan Arduino IDE ya. Yang pertama silakan download Arduino IDE ya. Ini link ke official webnya. Teman-teman silakan download dan ikuti petunjuk yang ada di situ. Kemudian tambahkan boot ESP8266 ya. Mungkin saya demokan saja yang ini ya. Jadi ini saya buka Arduino IDE. Setelah diinstal, tampilannya akan seperti ini ya Arduino IDE. Kita buka dulu yang ini ya. Nah, di sini menambahkan boot manager. Jadi teman-teman copy yang ini. Silakan klik file, kemudian preference.
di sini ada additional boot manager URL. Jadi teman-teman tambahkan di sini, atau jika lebih dari satu, teman-teman bisa menambahkan di bawahnya seperti ini ya. Oke, seperti itu ya. Kemudian klik OK lagi, kemudian klik di tool, kemudian teman-teman klik di board Arduino Uno. Biasanya defaultnya di Arduino Uno. Kemudian teman-teman klik di board manager yang ini ya. Kemudian teman-teman cari di sini ESP8266. Kemudian teman-teman nggak klik install di sini. Ini kenapa nggak muncul? Karena sebelumnya sudah pernah saya install seperti itu ya. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman klik di tool lagi, kemudian boardnya teman-teman arahkan ke ESP8266 yang ini ya. Kemudian jika menggunakan Wemos, teman-teman gunakan yang Wemos D1 Mini Clone yang ini ya. Oke. Kalau sudah, teman-teman bisa buka kode yang sudah di-download tadi. Lokasinya ada di kode, kemudian di kode Ino yang ini ya, teman-teman. Kemudian klik di open. Saya ketikkan ya. Karena di sini source code-nya, teman-teman bisa merubah sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, biar kelihatan perubahannya, mungkin di startupnya saya ganti ya tulisannya. Jadi nanti pada saat start akan muncul tulisan custom seperti itu ya. Jadi ini saya gunakan font yang kecil saja. Oke, seperti ini ya. Kita save. Mungkin saya kecilkan lagi ya. Ini yang tadi saya close. Mungkin videonya saya taruh di sebelahnya. Ini yang sudah jalan. Kemudian kita ganti untuk video yang sudah kita rubah tadi ya. Kita klik upload yang ini. Ini saya tambahkan ke bawah biar kelihatan. Jadi bedanya jika dikompil di Arduino, dia akan lama ya. Jadi akan mengkompil dulu kodenya menjadi binary, baru akan diupload ke dalam Wemos-nya seperti itu. Jadi prosesnya akan agak lama. Oke, sudah muncul tulisan custom di sini ya. Jadi seperti itu untuk upload menggunakan Arduino IDE. Oke, untuk instalasi sudah selesai ya. Kita sudah melakukan instalasi menggunakan SP Tool dan menggunakan Arduino IDE. Kemudian di sini juga saya menyediakan file STL jika teman-teman membutuhkan box ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3D printer. Ini contoh yang sudah saya print ya. Oke, mungkin seperti itu untuk instalasinya ya. Mungkin kita langsung demo untuk setting-settingnya aja ya. Oke, ini tadi sudah saya kembalikan ke soket yang belum dimodifikasi ya. Saya cabut dulu ya. Pada saat pertama kali dinyalakan, dia akan menjadi SSID atau access point ya. Nah, dia akan menunjukkan cara connect-nya, SSID jam JWS, kemudian adminnya di HTTP 10.10.10.10, seperti itu ya. Atau teman bisa lihat di paling bawah ya. Ya, ini ya. Jadi pada saat pertama dinyalakan, dia menjadi SSID jam JWS tanpa password. Nah, teman-teman bisa lakukan koneksi. Akan muncul SSID namanya adalah jam JWS seperti ini ya. Ini kita bisa connect, nggak ada passwordnya. Teman-teman bisa menggunakan handphone atau komputer ya, sama aja ya. Kemudian teman-teman buka di alamat HTTP 10.10.10.10 seperti itu ya. Nah, munculnya akan seperti ini. Nah, pertama kali teman-teman bisa lakukan setting di WiFi. Nah, di sini teman-teman bisa klik SSID yang tersedia, jadi akan menampilkan SSID yang ada di sekitar jamnya ya, seperti itu. Jadi yang di sebelah kanan bulat-bulat ini adalah sinyal WiFi yang didapat jamnya ya. Nah, di sini juga ada manual SSID seperti itu ya. Jadi kalau di tempatnya teman-teman itu ada hidden SSID, teman-teman bisa menggunakan fitur yang manual SSID seperti itu ya. Di sini saya akan konekkan ke WiFi saya, kemudian ketikkan passwordnya yang di bawah. Mungkin saya tampilkan dulu untuk gambarnya ya. Ini saya kecilkan dulu. Setelah kita klik simpan, jam ini akan otomatis connect ke WiFi Fahroni yang ini ya. Jamnya akan otomatis restart, kemudian
connect ke WiFi yang sudah kita set tadi. Nah, di sini menunjukkan IP yang didapatkan ya. 10.10.10.21. Oke, kita bisa connect dengan alamat WiFi yang sama ya. Kemudian kita kembali ke browser, kita ke alamat 10.10.10.21. Oke ya, sudah connect ya. Kalau kita klik lagi di WiFi, nah di sini sudah ada koneksi saat ini adalah Faro nih, seperti ini ya. Jadi kalau kita mau koneksi ke WiFi yang lain, kita bisa pilih lagi WiFi-nya, seperti itu. Kemudian di sini ada setting ya. Di menu setting ini, kita bisa merubah untuk NTP servernya ya. Untuk defaultnya menggunakan timegoogle.com, teman-teman bisa ganti dengan network yang lain. Kemudian, untuk waktu sholatnya, teman-teman harus mengisi latitude dan longitude ya, seperti ini. Untuk mendapatkan latitude dan longitude, teman-teman bisa menggunakan Google Map. Kita besarkan lagi ya. Misalkan lokasi saya ada di Bekasi ya. Mungkin sekitar sini ya. Nah, teman-teman bisa klik ada apa di sini, kemudian klik di koordinatnya. Oke ya. Kalau sudah, teman-teman bisa mengambil 4 digit di belakang koma, seperti ini ya. Kemudian untuk long itu juga sama, seperti itu ya. Kemudian untuk time zone-nya, karena Bekasi di GMT plus 7, di sini pilih 7 ya. Kalau sudah, teman-teman klik di simpan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di JWS, di sini akan mengkalkulasi waktu sholat sesuai dengan koordinat ini, seperti itu ya. Kemudian tampilan di jamnya seperti apa, kita bisa kembali ke jamnya ya. Mungkin saya percepat saja untuk animasinya ya. Di sini untuk perubahan tanggal setiap 30 detik, kemudian perubahan waktu sholat setiap 15 detik. Klik ke simpan. Atau mungkin kecerahan layarnya saya tambahkan ya, biar agak jelas. Oke, yang terang ya. Pada 30 detik dia akan menampilkan animasi tanggal seperti tadi ya. Kemudian setelah 15 detik kemudian, dia akan menampilkan waktu sholat. Nah, ini menunjukkan waktu subuh pukul 4.16. Bisa kita cek di sini. 4.16 seperti itu ya. Kemudian berapa lama waktu sholat itu ditampilkan? Jadi misalkan subuh di sini jam 4 lebih 16 ya. Waktu yang ditampilkan adalah 30 menit setelah waktu sholat. Jadi kalau subuhnya jam 4 berarti di jam 00 atau jam 12 malam sampai jam 4 lebih 46 ya. Ini 16 ditambah 30 menit. Itu akan mengandalkan waktu subuh seperti itu. Kemudian di waktu zuhur dia akan menampilkan di jam 4 lebih 46 tadi sampai jam 11 lebih ditambah 30 menit jadi jam 12 lebih 9 ya. Jadi sampai jam 12 lebih 9 akan menampilkan waktu sholat duhur. Jadi intinya dia ditampilkan sampai 30 menit setelah waktu sholat seperti itu. Kecuali untuk subuh dan isya ya. Subuh itu akan tampil dari jam 00, kemudian isya itu akan tampil sampai jam 12 malam, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini adalah menu reset ya. Jadi kalau teman-teman mau mengembalikan ke setting defaultnya, teman-teman bisa klik di reset perangkat seperti ini ya. Setelah selesai nanti jam akan restart kembali. Kita coba ya. Jadi kalau kita reset, setting-setting yang kita masukkan tadi akan hilang ya. Termasuk setting WiFi yang sudah kita masukkan tadi. Oke, mungkin sampai di sini untuk video
instalasinya ya dan demonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.